Halo sahabat semua, selamat datang di Bisa Kok, tempat di mana setiap kisah bukan hanya cerita, tapi cermin kehidupan yang penuh pelajaran kekuatan dan harapan. Hari ini, kami akan membawakan sebuah kisah yang menggetarkan hati tentang Laras. Seorang istri yang sabar, dan Bu Ningrum, seorang ibu mertua penuh kasih. Mereka harus menghadapi hinaan, pengkhianatan, dan tekanan hidup dari Bayu suami yang semakin hilang arah. Bayangkan, ketika seorang ibu dilempar uang receh oleh anaknya sendiri, disuruh memungut layaknya pengemis. Bagaimana rasanya? Dan ketika seorang menantu berani berdiri membela harga diri, sang ibu mertua, meski harus mempertaruhkan rumah tangganya, apakah kamu akan diam atau bangkit? Percayalah, kisah ini akan membuatmu terharu marah, bahkan bangga. Karena di balik setiap luka selalu ada cahaya kekuatan. Jadi pastikan kamu tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, bagikan ke teman-temanmu, dan subscribe ke channel Bisa Kok, supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Siapkan hatimu, karena sekarang kita mulai ceritanya. Mentari baru saja terbit di ufuk timur ketika desa Tanjung Sari perlahan terbangun dari lelapnya. Suara ombak yang menepuk garis pasir memantul di antara dinding-dinding kayu rumah penduduk. Berpadu dengan kokok ayam jantan dan gemerincing alat masak dari dapur-dapur sederhana, desa nelayan kecil di pesisir Jawa Timur itu tampak tenang, seolah tak pernah mengenal hiruk-pikuk kota. Namun di balik ketenangan itu berdenyut nadi kehidupan yang keras dan menuntut ketabahan setiap penghuninya. Di ujung gang sempit yang berbau asin karena angin laut berdiri sebuah rumah papan, beratap seng yang warnanya telah pudar oleh garam dan matahari. Dari celah jendela tua, aroma kerupuk ikan yang sedang digoreng merembes keluar menebarkan wangi gurih yang menyanjung perut siapa saja yang melintas. Di balik asap tipis penggorengan Laras, perempuan 29 tahun bertubuh ramping bergerak. Cekatan membalik kerupuk supaya kering merata. Keringat menetes di pelipisnya, namun senyumnya tetap terjaga. Seakan setiap letupan minyak adalah lagu semangat yang mengiringinya menapaki subuh. Laras bukan hanya istri bagi Bayu dan menantu bagi Bu Ningrum. Ia adalah pilar yang menyangga rumah kecil itu agar tidak runtuh dihantam badai miskin dan utang yang kian menebal. Ketika menikah, Laras membayangkan hari-hari di mana ia menunggu suaminya pulang membawa ikan segar dan cerita bahagia dari laut. Nyatanya Bayu lelaki 35 tahun yang dulu penuh janji, semakin sering kembali dengan tangan kosong dan wajah gelap. Jalan nasib seolah bersekongkol dengan gelombang menenggelamkan mimpi-mimpinya di dasar perairan yang keruh. Namun sebelum kisah getir itu menampakkan taringnya pagi di rumah, mereka masih digerakkan oleh rutinitas penuh harap. Setelah memastikan kerupuknya tersusun rapi di tampah bambu, Laras bergegas menyiapkan secangkir teh hangat untuk Bu Ningrum perempuan. Lanjut usia itu sedang duduk bersandar di kursi bambu reot, diserambi menatap langit yang perlahan berubah kemerahan. Sendi-sendi, rematiknya sering berdenyut, tetapi mata Bu Ningrum tetap menyimpan kelembutan yang membuat Laras merasa pulang, walau sedang berada di rumah sendiri. Tehnya Bu masih panas, pelan-pelan diminum ucap Laras, menyodorkan cangkir sambil memerhatikan tangan keriput ibu mertuanya. Bu Ningrum tersenyum-senyum yang sama sejak hari Laras pertama menginjakkan kaki sebagai menantu di rumah itu. Dengan suara serak namun penuh kasih, ia mendoakan agar dagangan menantunya laris, agar ombak bersahabat dengan perahu Bayu, dan agar Tuhan melapangkan rezeki mereka walau hanya setipis kulit bawang. Di dapur belakang Bayu memeriksa jaring yang sudah ditambal berkali-kali. Tatapannya kosong, seakan laut hari ini hanya akan mengulang kisah suram kemarin. Ia tahu benar saldo di buku utang warung semakin merah. Ia juga tahu
Setiap gulungan kerupuk yang laku di pasar adalah sumbangan diam-diam Laras untuk menambal harga diri suaminya yang retak. Tetapi ego seorang lelaki, nelayan tak mudah tunduk, apalagi ketika hidup terasa terus-menerus memojokkannya ke sudut sempit putus asa. Sementara Bayu bertarung dengan pikirannya yang berkabut. Laras kembali tenggelam dalam kesibukan. Ia merapikan keranjang rotan, menghitung jumlah kerupuk, lalu mengikatnya dengan tali rafia agar mudah dibawa ke pasar. Setiap helai tali adalah simbol tekadnya. Kalau rezeki dari laut sering ingkar janji, maka ia akan membuat rezeki sendiri dari dapur. Di benaknya tidak ada rasa malu, hanya ada tanggung jawab untuk mempertahankan martabat keluarga kecilnya. Ketika jarum jam kayu di dinding menunjuk angka 6, Bayu akhirnya keluar dengan jaring di pundak. Pandangan matanya bertemu dengan Laras sesaat. Tak ada sapaan lembut maupun kecupan perpisahan. Yang tersisa hanyalah gumaman pendek dan langkah tergesa menuju pantai Laras. Menatap punggung suaminya, berharap ada secercah kehangatan yang tertinggal. Namun ia hanya melihat bayang-bayang lelaki yang letih dan mudah terbakar amarah. Di serambi Bu Ningrum menyelesaikan teh hingga tetes terakhir. Lalu perlahan berdiri sambil memegangi lututnya yang ngilu. Ia mendekati Laras, membantu mengangkat keranjang meski tubuhnya renta. Laras menolak halus memohon ibu mertuanya beristirahat, tetapi Bu Ningrum bersikeras. Baginya turut menjemur kerupuk atau sekadar memberi semangat adalah bentuk cinta yang tak dapat digantikan. Obat mahal manapun, matahari semakin meninggi ketika Laras meniti jalan tanah menuju pasar desa yang berjarak setengah kilometer. Debu beterbangan tiap kali roda sepeda tuanya menghantam lubang. Di sentuhan jarak yang cerem, para penjual sayur sudah berjejer menawarkan kangkung segar, cabai merah menyala, dan ikan kecil yang ditata di atas es batu. Tipis Laras menambatkan sepeda, mengucap salam ceria kepada Ibu Sari, pemilik lapak rempah yang sejak lama menjadi teman. Sekaligus pelanggan setianya Ibu Sari pagi ini. Kerupuknya lebih renyah. Kalau habis besok, saya tambah, ujar Laras sambil menata plastik kerupuk di atas meja sederhana. Ibu Sari memuji rasa kerupuk buatan Laras, lalu bercerita tentang pesanan untuk tasyakuran tetangga yang akan diadakan akhir pekan. Percakapan ringan itu menyalakan api harapan di hati Laras. Mungkin sedikit demi sedikit ia bisa melunasi utang tanpa harus meminjam lagi. Sementara itu, di lautan Bayu memacu perahu kecilnya menembus ombak. Hatinya bergemuruh lebih keras daripada deru mesin tua. Ia teringat wajah ibunya yang kerap menahan sakit, teringat tatapan Laras yang tak lagi sama seperti awal pernikahan, dan teringat tumpukan kwitansi pinjaman yang menanti di warung Pak Rahmat. Namun alih-alih melihat tanggung jawab sebagai cambuk untuk berubah, Bayu memilih menuduh nasib dan keadaan. Mudah baginya menyalahkan ombak cuaca atau bahkan keluarga sendiri. Menjelang siang pasar menjadi semakin riuh. Bau nasi liwet dan kopi hitam bercampur dengan teriakan penjual ikan yang memamerkan kakap merah. Hasil tangkapan dini, hari Laras menahan panas dengan kipas anyaman sambil melayani pembeli uang rupiah berlipat di ujung jari. Rasa syukur berlipat pula di dadanya. Ia tahu setiap lembar yang masuk kantong, bukan saja untuk bertahan, tetapi juga untuk menunjukkan kepada Bayu bahwa harapan masih bisa dipanen. Meski tanah kehidupan mereka terasa tandus, pada saat keranjang kerupuk hampir kosong, Laras berpamitan kepada para pedagang sekitar. Ia berjanji esok membawa lebih banyak, sebab kerupuk ikan miliknya kini menjadi kudapan favorit anak-anak desa. Dengan sepeda yang kini, lebih ringan ia pulang membawa rezeki yang cukup untuk membeli obat Bu Ningrum dan sedikit beras harum kualitas lebih baik. Di setiap kayuhan Laras memanjatkan doa agar Bayu pulang dengan hati lapang, agar tak lagi ada lemparan kata-kata tajam, agar cinta yang dulu pernah hangat
bisa menyala kembali. Sore itu, sinar mentari condong ke barat, memantulkan kilau emas di permukaan laut laras, dan Buningrum duduk di dapur menyangi ikan kecil untuk dijadikan lauk malam. Aroma bawang putih tumis menggoda selera, membuat perut mereka berdegup perlahan. Laras menanyakan kabar sendi Buningrum, menawarkan memijat balur jahe jika rasa nyeri kambuh. Buningrum mengangguk sambil menceritakan masa kecil, Bayu masa di mana ia adalah anak lelaki, lincah yang selalu pulang membawa kerang untuk ibunya. Cerita itu membuat Laras tersenyum getir. Ia bertanya dalam hati, di mana perginya keceriaan itu, dan kapan tepatnya. Bayu berubah menjadi sosok penuh bara. Langit mulai memucat ketika Bayu menambatkan perahu. Ember ikannya setengah kosong, wajahnya pucat kelelahan. Ia menyeret jaring basah, menapaki pasir merasa berat. Bukan hanya karena beban tangkapan, tetapi juga karena beban batin yang tak terucap. Di kejauhan lampu dapur, rumahnya sudah menyala, memanggil pulang dengan kehangatan samar. Namun Bayu menahan langkah, memilih duduk di geladak perahu, sambil menyalakan rokok kretek, membiarkan asapnya terbang bersama angin senja. Di dalam rumah Laras, menatap piring di atas meja kayu. Ia menanti. Bayu berusaha mengekang kegelisahan yang menyusup setiap kali cahaya Petromax mulai redup, dan suara suami belum terdengar. Buningrum menyarankan Laras makan lebih dulu, tetapi Laras menolak. Ia ingin menyambut Bayu dengan senyum dan semangkuk sayur hangat, berharap kehangatan sederhana itu mampu mencairkan es di hati lelaki yang ia cintai. Ketika pintu akhirnya berderit, Bayu masuk tanpa menatap siapapun. Aroma laut melekat pada bajunya, bercampur bau asap rokok. Laras mengucap selamat datang dalam nada lembut, menawarkan air hangat untuk mengusir dingin. Tetapi Bayu hanya mengangguk singkat. Ia duduk memindah ikan ke piringnya, seakan kewajiban sementara. Laras dan Buningrum saling bertukar pandang, mencoba membaca cuaca batin yang bergulung di wajah Bayu malam, merambat pelan di desa Tanjung Sari. Di luar suara jangkrik dan desiran ombak menjadi selimut sunyi yang menutupi atap seng. Namun di dalam diri tiga penghuni rumah itu, suara-suara lain mulai berbisik. Suara harapan, suara ketakutan, suara luka yang belum sempat bernanah, tapi sudah perih. Laras menatap bulan separuh yang menggantung di langit, memohon cahaya sekecil apapun untuk menerangi jalan mereka esok. Eza tidak senang madain abang yang menunggu, tetapi Agnes Namas tahu cuma satu hal, selagi hatinya masih mampu bersyukur dan tangannya masih sanggup bekerja, ia akan terus berdiri menjaga rumah kecil itu agar tidak terseret arus putus asa, Ning. Dan begitulah di pinggir pantai Jawa Timur, di sebuah desa yang sederhana, perjalanan Laras, Bayu, dan Buningrum memasuki babak yang belum terungkap sepenuhnya. Laut mungkin membawa ikan atau kegagalan, tetapi setiap subuh akan tetap datang, dan bersama subuh akan muncul kesempatan, baru kesempatan untuk bertahan, untuk berubah, atau untuk tenggelam dalam pilihan sendiri. Pagi berikutnya, matahari muncul lebih cepat dari biasanya menembus celah-celah dinding. Bambu rumah Laras dan Bayu udara masih basah oleh embun. Namun suara debur ombak sudah terdengar jauh di pelabuhan. Di dapur Laras sibuk menyiapkan kerupuk yang akan dibawa ke pasar. Sementara, Buningrum duduk di kursi rotan tua, menggenggam tas kecil kain batik yang warnanya mulai pudar. Di dalam tas itu hanya ada beberapa lembar uang receh, hasil dari menabung sisa belanja selama beberapa minggu. Buningrum memandang Laras yang sedang menata, keranjang matanya penuh keraguan dan harapan. Ia menarik napas panjang, lalu berdiri perlahan menahan nyeri di lututnya. Dengan langkah pelan, ia menuju ruang depan tempat. Bayu sedang duduk dengan wajah kusut matanya, terpaku pada layar ponsel yang berkilat-kilat. "Bayu nak, ibu mau bicara sebentar." Suara Buningrum lirih, hampir seperti bisikan Bayu tidak menoleh.
Jemarinya masih sibuk menggulir layar wajahnya. Dingin rahangnya mengeras. Ia mengenakan kaos oblong yang kusut dan celana pendek yang tampak lusuh. Bekas asap rokok menempel di jari-jarinya. Tanpa mengalihkan pandangan, ia mendengus pelan. "Apalagi Bu, saya capek, baru pulang." Bu Ningrum menelan ludah. Ia tahu meminta kepada Bayu selalu membawa risiko. Risiko mendengar kata-kata tajam, risiko disalahkan, risiko dianggap beban. Tetapi kebutuhan untuk membeli obat rematiknya tak bisa diabaikan. Sakit yang menggerogoti sendinya. Makin terasa membuat malam-malamnya sulit tidur. "Bayu, obat ibu sudah habis. Kalau boleh ibu minta sedikit uang. Hanya untuk beli obat. Tidak banyak, cukup untuk seminggu." Kata-kata itu jatuh pelan seperti daun kering yang terhempas angin. Namun di telinga Bayu, permintaan itu terdengar seperti bunyi palu yang menghantam kepalanya. Ia meletakkan ponsel dengan kasar di atas meja, lalu mendongak dengan tatapan marah. "Obat lagi? Obat lagi? Ibu kira saya mesin cetak uang ya?" Suaranya meninggi, wajahnya memerah. Laras yang mendengar keributan dari dapur segera berlari ke ruang tamu. Ia berdiri di ambang pintu. Dadanya berdebar keras. Melihat Bayu dalam keadaan seperti itu membuatnya cemas. Bu Ningrum berdiri, mematung tangan gemetar memegang tas kecilnya. "Bayu nak, ibu cuma minta sedikit. Ibu janji gak bakal minta banyak-banyak." Suara Bu Ningrum bergetar, namun Bayu menghentaknya dengan suara keras. "Setiap hari minta ini itu. Saya kerja mati-matian di laut ibu, malah minta terus. Kamu juga Laras, cuma bisa minta. Kalian berdua sama aja. Bikin saya pusing." Bayu merogoh saku, celananya mengeluarkan beberapa lembar uang lusuh. Dengan gerakan kasar, ia melemparkan uang itu ke lantai tepat di depan kaki Bu Ningrum. Uang-uang itu berhamburan beberapa jatuh ke bawah meja, sebagian mendarat dekat kaki ibu tua itu. "Ambil sana. Kalau mau uang ambil di situ." Kayak pengemis saja bentaknya. Suasana mendadak hening. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Seolah menjadi saksi bisu. Penghinaan itu, Laras membeku matanya berkaca-kaca. Ia melihat Bu Ningrum menunduk menatap uang di lantai. Dengan pandangan kosong air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. "Ibu, maafkan Bayu Bu." Suara Laras nyaris tak terdengar. Ia berlutut cepat mengumpulkan uang-uang itu dengan tangan gemetar. Ia ingin memeluk Bu Ningrum, ingin membela, tetapi tubuhnya terasa kaku. Ibu bukan pengemis, Bu. Ibu itu ibunya Bayu. Ibu yang sudah melahirkan Bayu. Suara Laras pecah di tengah isaknya. Bayu berdiri, tiba-tiba membanting kursi hingga bergeser berderet di lantai tega. "Kalian yang tega bikin saya stres. Kalau ibu nggak minta-minta, saya nggak bakal marah kayak gini. Kamu juga Laras sok jadi pahlawan." Bela-bela ibu, ia menunjuk Laras dengan jari telunjuk. Matanya penuh amarah, lalu berjalan keluar dengan langkah berat. Pintu depan dibanting keras hingga bergetar. Rumah itu kembali sunyi. Laras memeluk Bu Ningrum. Erat-erat air mata, mereka bercampur dalam pelukan sunyi. "Sudah Bu, jangan dengarkan kata-kata Bayu. Ibu gak salah. Aku janji aku akan cari cara. Kita gak akan minta sama Bayu lagi. Aku janji Bu." Bisik Laras. Bu Ningrum mengangguk pelan mengusap kepala Laras. "Ibu gak apa-apa nak. Ibu cuma gak mau kalian bertengkar gara-gara ibu. Bayu cuma lagi marah. Nanti juga reda." Namun di dalam hati Laras, sesuatu terasa retak. Pandangan Bu Ningrum yang lembut, senyumnya yang tetap tulus, meski baru saja dihina, membuat Laras semakin terluka. Ia menatap wajah ibu mertuanya dengan perasaan campur aduk, sedih, marah, dan tekad yang mulai tumbuh. Hari itu berjalan dengan langkah berat. Laras tetap pergi ke pasar membawa kerupuk seperti biasa, namun pikirannya melayang pada kejadian pagi tadi.
Di lapak Ibu Sari, ia menata dagangan sambil termenung. Ibu Sari memerhatikan wajah murung itu, lalu bertanya lembut, "Laras, kamu kenapa nak? Biasanya senyummu manis pagi-pagi begini." Laras menggeleng mencoba tersenyum tipis. "Nggak apa-apa Bu, cuma kepikiran aja." Ibu Sari menepuk pundaknya pelan. "Kalau ada masalah cerita ya. Aku udah anggap kamu kayak anak sendiri." Kata-kata itu seperti selimut hangat. Laras menghela napas panjang. Ia menatap kerupuk yang tersusun di meja, lalu memandang keranjang kosong. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Mungkin aku bisa mulai sesuatu, bukan cuma untuk bantu ibu, tapi juga untuk menyelamatkan harga diri keluarga ini. Sementara itu, Bayu duduk sendiri di warung kopi dekat pelabuhan rokok. Di jarinya tinggal puntung gelas kopi. Hitamnya sudah lama kosong. Ia memandang laut, tatapannya kosong. Hatinya penuh gejolak. Tetapi ia tak tahu cara mengungkapkan selain dengan kemarahan. Ia merasa terjebak sebagai lelaki yang gagal membawa ikan, gagal membawa pulang rezeki, dan kini merasa diremehkan oleh istri dan ibunya sendiri. Namun, di balik semua itu cuma ada bisikan kecil yang tak ia dengarkan, bisikan penyesalan yang perlahan mengetuk nuraninya. Menjelang sore, Laras pulang membawa hasil penjualan. Ia menyimpan uang di kaleng bekas biskuit di lemari dapur, sembunyi-sembunyi. Bu Ningrum duduk di sudut ruang tamu, membaca kitab kecil dengan suara pelan Laras. Mendekat menaruh secangkir teh hangat di meja. "Bu, aku udah pikir-pikir, aku mau coba jual kue juga. Selain kerupuk, mau kamu pendengaran, pasu ibu. Biar nggak perlu minta lagi ke Bayu." Suara Laras hati-hati, mata Bu Ningrum berbinar. Ia tersenyum menggenggam tangan Laras erat-erat. "Kamu anak yang baik Laras. Ibu dukung. Kalau kamu butuh bantuan, bilang ke ibu." Pelukan hangat itu seperti janji diam-diam. Di dalam keheningan sore, dua perempuan itu saling menguatkan, menyimpan luka masing-masing, dan berdoa, semoga badai ini segera berlalu. Di luar matahari tenggelam pelan di balik laut. Tetapi di dalam hati Laras matahari baru mulai terbit membawa secercah cahaya, membawa harapan. Dan begitu konflik pertama telah menorehkan luka, tetapi juga menyalakan tekad. Laras tahu perjuangan ini baru dimulai. Sore itu setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Laras duduk termenung di serambi angin laut. Bertiup pelan membawa bau asin bercampur debu pasir. Di kejauhan, perahu-perahu nelayan mulai kembali, satu persatu, beberapa dengan jaring kosong. Beberapa lain membawa ikan yang hanya cukup untuk menutup ongkos solar. Bayu belum pulang. Biasanya ia menjadi salah satu yang terakhir, kembali seperti menghindari tatapan orang-orang, atau sekadar malas menghadapi kenyataan bahwa hasil tangkapan tak sebanding dengan lelah yang ia bawa pulang. Bu Ningrum keluar membawa sepotong kain menutupi pundaknya yang mulai kedinginan. Ia duduk di samping Laras, menatap langit yang perlahan memerah. Suasana senja itu seakan menjadi jeda, sebelum badai berikutnya datang mengetuk pintu rumah mereka. "Nak, kamu yakin mau usaha sendiri?" "Ibu takut. Bayu marah kalau tahu," bisik Bu Ningrum. Suaranya penuh kekhawatiran. Laras menoleh, memandang wajah ibu mertuanya yang penuh kerut dan kelelahan. "Aku nggak mau minta lagi, Bu Bayu sudah terlalu terbeban. Aku cuma pengen bantu, biar ibu nggak harus dengar kata-kata kasar lagi. Biar kita bisa beli obat tanpa harus dituduh ini itu." Suaranya pelan tapi tegas. Ada cahaya kecil di matanya nyala yang selama ini terpendam di balik kesabaran. Bu Ningrum menghela napas panjang. Ia tahu niat Laras murni. Namun ia juga tahu Bayu tak akan mudah menerima istrinya berdagang. Bagi lelaki seperti Bayu, istri yang bekerja di luar rumah adalah tanda kegagalan dirinya sebagai kepala keluarga. Namun apa daya hidup tak memberi mereka banyak pilihan.
Kalau begitu, ibu akan bantu semampu ibu. Meski tangan ini lemah, ibu masih bisa bungkusin kue, masih bisa bantu hitung dagangan. Kita sama-sama ya nak, kata Bu Ningrum sambil menepuk tangan Laras. Pelan Laras tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ia merasa hatinya lebih ringan. Terima kasih Bu, tanpa ibu aku nggak tahu harus bagaimana. Malam itu, setelah menyiapkan makan malam, seadanya Laras duduk di depan lampu Petromax, mencatat ide-ide kecil di buku usang. Ia menulis resep yang pernah diajarkan ibunya dulu. Kue klepon, kue nastar, dan donat gula. Ia membayangkan menjualnya di pasar, menitipkan di warung Ibu Sari, atau menawarkan ke tetangga yang punya acara hajatan. Mimpi kecil itu membuatnya tersenyum sendiri. Meski jauh di dalam dada, ada ketakutan, bagaimana kalau Bayu tahu? Bagaimana kalau usahanya gagal? Namun ia mengusir semua pikiran buruk itu. Besok aku harus mulai, gumamnya pelan. Di kamar Bu Ningrum berdoa dalam diam. Tangannya yang keriput menggenggam tasbih kecil. Bibirnya bergetar membaca doa-doa panjang. Di matanya yang mulai rabun, ada bayangan anak lelaki kecil yang dulu selalu berlari memeluknya sepulang sekolah. Bayu, kapan kamu kembali jadi anak ibu? Yang dulu bisiknya pelan nyaris tak terdengar. Sementara itu, di pelabuhan Bayu duduk sendirian di geladak perahunya. Rokoknya sudah padam setengah matanya, menatap kosong ke laut yang gelap. Ia teringat wajah ibunya, pagi tadi teringat tatapan Laras yang mengumpulkan uang di lantai. Ada rasa perih yang menyelinap, namun ia buru-buru menepisnya. Mereka nggak ngerti capekku batinnya, ego dan gengsi, lebih keras suaranya daripada hati kecilnya yang berbisik malu. Ketika akhirnya pulang larut malam, Bayu masuk rumah tanpa suara. Ia melihat Laras tertidur di lantai ruang tamu. Kepalanya bersandar di meja kayu dengan buku catatan terbuka di depannya. Bu Ningrum sudah terlelap di kursi Bayu, memandang sejenak, lalu melangkah menuju kamarnya, tanpa membangunkan siapapun. Ia pura-pura tak melihat tulisan-tulisan kecil itu. Ia pura-pura tak peduli. Pagi berikutnya, Laras bangun lebih awal. Dengan hati-hati, ia mengambil sedikit tabungan dari kaleng biskuitnya, lalu bergegas ke pasar membeli bahan tepung, gula kelapa mentega. Sisa uangnya hanya cukup untuk membeli setengah kilogram tepung dan 2 butir telur. Tapi itu tak memadamkan semangatnya. Pelan-pelan asal mulai pikirnya. Sepulang dari pasar, ia mulai membuat adonan pertama di dapur kecilnya. Bau manis mentega bercampur aroma kelapa parut memenuhi rumah. Bu Ningrum membantu membungkus kue dalam plastik bening, mengikatnya dengan pita kecil yang dipotong dari kantong bekas. Mereka bekerja dalam diam, namun setiap gerakan terasa penuh makna. 2 perempuan, 2 generasi saling menopang dalam sunyi. Saat semua kue selesai, dibungkus. Laras menyusun di keranjang rotan. Ia memandang hasilnya dengan bangga, meski hanya 15 bungkus. Awal yang baik, katanya pelan. Ia kemudian membawa keranjang itu ke pasar, menitipkan sebagian di warung Ibu Sari. Sebagian lagi ia jajakan langsung. Ibu Sari menyambut dengan senyum hangat. Laras, wangi banget kuenya. Besok titip lagi ya. Aku yakin banyak yang suka. Kata-kata itu membuat dada Laras menghangat. Ia pulang dengan langkah ringan, meski kakinya pegal, meski matahari mulai terik. Di rumah Bu Ningrum, menunggunya di serambi, menatap dari jauh dengan mata berbinar. Bu, aku berhasil titip di warung Ibu Sari. Dan ada yang pesan buat acara minggu depan, seru Laras. Matanya bersinar penuh semangat. Bu Ningrum menahan air mata haru. Alhamdulillah, aku bangga sama kamu, nak. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Ketika malam tiba, Bayu pulang dengan wajah lebih kelam dari biasanya. Ia mendapati Laras sedang menghitung hasil penjualan di meja. Dengan langkah berat,
Ia mendekat menatap uang di tangan istrinya. Itu uang dari mana, tanyanya nadanya mencurigai. Laras menatap suaminya dengan tenang. Dari jualan kue, Mas. Aku cuma pengen bantu buat beli obat. Ibu, buat kebutuhan rumah. Bayu tertawa pahit. Jualan. Kamu pikir aku gak bisa nafkahin kalian? Kamu malu-maluin aku. Kamu bikin aku kelihatan gak berguna di depan orang. Bukan gitu, Mas. Aku cuma mau bantu. Aku gak pernah maksud bikin Mas malu. Namun Bayu tak mau mendengar. Ia menyapu uang di meja hingga berhamburan ke lantai. Kalau kamu ngerasa lebih hebat, kalau kamu pikir kamu bisa sendiri, keluar aja. Aku gak butuh istri yang sok hebat. Kata-kata itu menusuk Laras lebih dalam daripada pisau. Ia memungut uang itu satu persatu, menahan tangis yang mendesak keluar. Bu Ningrum mendekat memeluk Laras dari belakang. Sudah nak, jangan nangis. Kamu sudah berjuang. Ibu tahu. Laras menatap ibunya. Kemudian Bayu. Dengan suara pelan tapi penuh keteguhan. Ia berkata, aku gak akan pergi. Mas, ini rumahku juga. Aku akan tetap di sini. Tapi kalau Mas gak bisa hargai aku, mungkin Mas yang harus pikir ulang. Bayu terdiam. Tatapan Laras malam itu bukan tatapan perempuan yang lemah. Ada nyala api di sana. Ada kekuatan yang tak bisa dimatikan oleh kemarahan atau bentakan. Dan untuk pertama kalinya, Bayu merasa takut. Takut kehilangan sesuatu yang tak pernah ia hargai. Di luar rumah angin malam berhembus membawa bau asin dan suara ombak yang tak pernah tidur. Di dalam rumah itu, 3 hati terdiam masing-masing. Tenggelam dalam pikirannya sendiri, menunggu esok yang mungkin tak akan pernah sama lagi. Malam itu setelah keheningan, perlahan menelan sisa-sisa suara marah. Bayu Laras duduk sendirian di serambi rumah. Angin malam berembus, pelan membawa aroma laut yang samar bercampur. Bau tanah basah, sisa hujan siang tadi. Langit gelap, hanya dihiasi beberapa bintang kecil yang seolah berkelip lemah di balik awan tipis. Di pemangkuannya sebuah buku, catatan kecil, tergeletak terbuka. Halaman-halamannya berisi tulisan tangan yang sederhana, resep-resep yang diwariskan ibunya, catatan belanja, dan mimpi-mimpi kecil yang pernah ia tulis diam-diam. Laras menatap buku itu lama. Bayangan kejadian tadi, sore kembali melintas di kepalanya suara Bayu yang keras, uang yang disapu ke lantai tatapan, penuh kemarahan yang seakan menuding dirinya telah melangkahi harga diri seorang suami. Sakit ia. Tapi lebih sakit lagi ketika melihat Bu Ningrum menangis diam-diam di sudut dapur memeluk lututnya sambil membisikkan doa yang terdengar nyaris patah. Di dalam hatinya sebuah suara perlahan tumbuh, bukan suara protes, bukan pula amarah, melainkan suara tekad yang perlahan menguat. Aku harus melakukan sesuatu. Aku gak bisa terus seperti ini. Ibu gak pantas diperlakukan begitu. Aku juga gak pantas dihina, hanya karena berusaha membantu. Kalimat itu bergema di benaknya, mengalahkan rasa takut yang selama ini membelenggu. Keesokan paginya, Laras bangun lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, kabut tipis menyelimuti halaman rumah. Ia mengambil sepeda tuanya, lalu diam-diam menuju pasar, tanpa membangunkan Bu Ningrum. Di pasar, ia membeli tepung gula merah, kelapa parut, dan bahan-bahan lain yang cukup untuk membuat beberapa jenis kue tradisional. Uang tabungannya di kaleng biskuit nyaris habis, tapi ia tak ragu. Ini adalah langkah pertama, dan ia tahu setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian kecil. Setibanya di rumah, ia langsung mengaduk adonan dengan cekatan. Tangannya luwes, seperti menari di atas tepung dan kelapa. Suara ulegan wajan panas dan gemericik minyak menjadi irama yang mengiringi pagi itu. Bu Ningrum terbangun oleh aroma wangi yang memenuhi rumah. Ia melangkah ke dapur, melihat Laras sedang membentuk klepon kecil-kecil, menyusunnya rapi di atas daun pisang. Laras, kamu bikin apa?
Nak tanyanya lembut meski matanya menyimpan keheranan. Laras menoleh sambil tersenyum. Aku mau jualan, Bu. Aku udah janji sama diri sendiri. Aku mau bantu ibu tanpa harus minta ke Bayu lagi. Biar pelan-pelan, biar sedikit-sedikit. Yang penting, mulai ucapannya tenang. Tapi ada keteguhan di sana. Seperti batu karang yang menantang ombak. Bu Ningrum terdiam, sesaat lalu tersenyum, sambil mengusap kepala menantunya. Ibu bangga sama kamu, Nak. Ibu bakal bantu, sebisanya ibu masih bisa bungkusin plastik, masih bisa lipat daun pisang. Kamu nggak sendirian. Kata-kata itu seperti embun yang menyegarkan Laras, merasa hatinya hangat. Bersama Bu Ningrum, ia menyelesaikan semua kue sebelum siang. Mereka membungkus klepon menata kue cucur dan mengikatnya dengan tali rafia sederhana. Ketika semua siap, Laras membawa keranjang berisi dagangannya ke pasar. Dengan langkah penuh harap, ia menitipkan kue-kue itu di warung Ibu Sari. Ibu Sari yang sudah mengenal Laras sejak ia menikah dengan Bayu menyambut dengan hangat. Wah Laras, harum sekali kuenya. Aku titipin di sini ya. Kalau habis besok bawa lagi. Aku yakin banyak yang suka. Ucapan itu seperti suntikan semangat. Laras mengangguk mengucapkan terima kasih berkali-kali sebelum pulang. Di rumah Bu Ningrum menunggu dengan cemas. Saat Laras tiba, ia buru-buru mendekat. Gimana Nak, diterima enggak? Tanyanya penuh harap. Laras mengangguk sambil tersenyum lebar. Alhamdulillah, Bu Ibu Sari mau nitipin. Katanya kalau habis aku disuruh bikin lagi besok. Mudah-mudahan laku, Bu. Hari itu, Laras merasa bahagia dengan cara yang sederhana. Meski hanya beberapa bungkus kue, meski keuntungan belum seberapa. Tapi ia tahu ia sudah melangkah. Di malam hari saat Bayu pulang dengan wajah muram Laras, tak berkata banyak. Ia hanya menyiapkan makan malam seperti biasa, menyembunyikan lelahnya di balik senyuman. Ia tak ingin memancing amarau. Ia hanya ingin menjaga agar rumah itu tetap utuh, setidaknya untuk saat ini. Keesokan harinya, kabar baik datang, lebih cepat dari dugaan Ibu Sari, mengirim pesan lewat tetangga, memberitahu bahwa kue Laras laris manis, bahkan ada yang memesan untuk hajatan pekan depan. Laras hampir tak percaya. Ia memeluk Bu Ningrum, erat-erat matanya berkaca-kaca. Bu, lihat, aku bisa bantu Ibu. Bu Ningrum membalas pelukan itu, menepuk punggung Laras dengan lembut. Ibu udah bilang, kamu hebat Laras. Kamu perempuan kuat. Kamu gak kalah sama ombak. Hari-hari berikutnya Laras semakin sibuk. Setiap pagi ia berbelanja bahan, mengaduk adonan membungkus kue, dan menitipkan ke warung-warung lain di pasar. Pesanan datang sedikit demi sedikit, dari arisan tetangga pengajian kecil hingga acara ulang tahun. Anak-anak uang hasil penjualannya cukup untuk membeli obat. Bu Ningrum memperbaiki atap bocor, bahkan menyisihkan sedikit tabungan untuk masa depan. Uning sosial Maris versions om insyat uraks bayangan yang terus mengintai. Bayu ia mulai curiga. Ia melihat rumah lebih terurus. Melihat Bu Ningrum tak lagi meminta uang, dan melihat Laras tampak lebih percaya diri. Suatu malam, saat menemukan Laras menghitung hasil penjualan di meja makan, Bayu mendekat dengan tatapan tajam. Itu uang dari mana, tanyanya dingin. Laras menatap suaminya berusaha tetap tenang. Dari jualan Mas. Aku jual kue di pasar. Aku cuma mau bantu, aku nggak mau minta ke Mas lagi. Bayu tertawa pendek getir. Kamu pikir aku gak bisa kasih nafkah? Kamu bikin aku malu. Kamu bikin aku kelihatan gagal. Mas, aku gak bermaksud begitu. Aku cuma mau kita bisa cukup. Aku cuma mau ibu bisa beli obat tanpa minta-minta. Namun kata-kata Laras tak sampai ke hati Bayu. Dengan gerakan kasar, Bayu menyapu uang di meja hingga berserakan ke lantai. Kalau kamu ngerasa lebih hebat, kalau kamu bisa sendiri, silakan. Aku gak butuh istri yang nyalip aku.
Suasana mendadak hening. Laras memungut uang itu. Perlahan matanya berkaca-kaca, tapi tak ada air mata yang jatuh. Buningrum mendekat memeluk Laras dari belakang. "Sudah nak, kamu nggak salah. Kamu sudah berjuang." Laras menatap ibu mertuanya, kemudian menoleh ke Bayu. Dengan suara pelan, tapi penuh kekuatan ia berkata, "Aku akan tetap di sini, Mas. Ini rumahku juga. Aku nggak akan pergi. Tapi kalau Mas nggak bisa hargai aku, mungkin Mas yang harus pikir ulang." Bayu terdiam. Tatapan Laras malam itu bukan tatapan seorang istri yang takut. Itu tatapan seorang perempuan yang memilih berdiri tegak meski angin kencang berusaha merobohkannya. Untuk pertama kalinya, Bayu merasa kecil. Untuk pertama kalinya, ia melihat Laras. Bukan hanya istri, tetapi cahaya yang mulai bersinar di tengah gelap hidup mereka. Dan malam itu, angin laut membawa suara ombak yang menghantam pantai. Rumah kecil itu tetap berdiri, meski retak, meski nyaris runtuh. Tapi di dalamnya ada nyala kecil yang tak mudah padam tekad seorang perempuan untuk menjaga harga diri. Cintanya kepada seorang ibu dan keberanian untuk melawan badai dengan kedua tangan terbuka. Keesokan paginya, Laras bangun sebelum fajar langit. Masih gelap, hanya terdengar suara serangga malam yang perlahan mereda. Ia mengambil keranjang bambu dan peralatan masaknya, lalu mulai menyiapkan bahan-bahan. Tepung ditakar, kelapa diparut gula merah, disisir halus. Tangannya bekerja cekatan meski kantuk masih menggelayuti mata. Di dalam kepalanya, ia sudah merancang strategi kue, apa yang harus dibuat lebih banyak, mana yang lebih disukai pembeli, dan bagaimana cara mengatur keuangan supaya tetap bisa menabung sedikit demi sedikit. Buningrum terbangun ketika aroma wangi dari dapur mulai menyebar ke seluruh rumah. Ia melangkah pelan duduk di kursi dekat pintu, menatap Laras yang sedang sibuk membungkus klepon satu persatu. "Nak, kamu nggak capek? Setiap hari bangun lebih pagi. Tubuhmu harus dijaga ya," suaranya pelan penuh kekhawatiran. Laras menoleh tersenyum lembut. "Nggak apa-apa, Bu. Kalau aku nggak usaha sekarang, kapan lagi? Aku nggak mau nanti menyesal. Aku nggak mau kita terus-terusan hidup begini. Selalu takut nggak cukup. Aku pengen Ibu." "Tenang, pengen Ibu nggak lagi dengar," kata-kata kasar dari Bayu. Ucapannya pelan, tetapi matanya memancarkan tekad yang kuat. Buningrum mengangguk perlahan senyumnya. Getir bangga, sekaligus sedih. Hari itu, Laras membawa lebih banyak kue ke pasar. Beberapa pembeli mulai mengenal produknya. Ibu Sari bahkan merekomendasikan dagangannya ke pelanggan lain. Pesanan pun bertambah, ada yang minta klepon untuk pengajian. Ada yang memesan nastar untuk ulang tahun cucu. Laras mulai menerima pesanan dengan catatan di bukunya, menghitung bahan, memperkirakan biaya, dan menentukan harga. Meski sederhana, langkah kecil itu membuat hatinya penuh harapan. Namun di balik senyuman yang dibawanya pulang, ada bayangan gelap yang terus mengintai. Setiap kali ia mendengar suara langkah Bayu, di teras jantungnya berdegup kencang. Ia takut jika Bayu mengetahui usaha kecilnya. Takut jika kerja kerasnya malah dianggap penghinaan. Tetapi setiap kali ia memandang wajah Buningrum, kelelahan di matanya, senyum sabar di bibirnya Laras kembali menguatkan hati. Aku harus terus jalan demi ibu, demi rumah ini. Suatu malam setelah menata pesanan untuk esok, Laras duduk di meja ruang tamu menghitung hasil penjualan uang yang tak seberapa, tapi cukup untuk membeli obat Buningrum dan beras untuk beberapa hari ke depan. Ia memandangi uang itu, lama merasa bangga meski kecil. Tiba-tiba, suara pintu terbuka keras. Bayu masuk, wajahnya muram, langkahnya berat. Ia menatap meja melihat uang di tangan Laras. "Itu uang dari mana?" tanyanya. Suaranya dingin, tatapannya curiga. Laras menghela napas pelan. "Dari jualan Mas. Aku jual kue di pasar. Aku cuma mau bantu. Aku nggak mau kita terus-terusan kekurangan."
Aku nggak mau. Ibu harus minta-minta lagi. Bayu tertawa pendek getir. Bantu. Kamu pikir aku nggak mampu? Kamu bikin aku malu di depan orang. Kamu bikin aku kelihatan nggak berguna. Ia mendekat, menunjuk Laras dengan jari telunjuk. Suaranya meninggi. Aku kepala keluarga di sini. Kamu seharusnya patuh, bukan malah cari muka di luar. Mas, Laras berusaha tenang. Aku nggak pernah bermaksud bikin Mas malu. Aku cuma pengen kita cukup. Aku pengen ibu bisa beli obat tanpa harus dihina. Aku pengen rumah ini tetap damai. Namun Bayu tak mau mendengar. Dengan kasar, ia menyapu uang di meja, membuat lembaran itu berterbangan. Jatuh ke lantai. Kalau kamu ngerasa lebih hebat, kalau kamu pikir kamu bisa semua sendiri, keluar. Aku nggak butuh istri kayak kamu. Suasana mendadak senyap. Laras menunduk memungut uang satu persatu dengan tangan gemetar. Buningrum yang mendengar keributan itu bergegas mendekat, matanya penuh kekhawatiran. Bayu nak, cukup. Jangan begitu ke istrimu. Dia cuma mau bantu. Dia nggak salah. Namun Bayu malah menunjuk ibunya. Ibu juga. Jangan ikut campur. Ini urusan suami istri. Suaranya keras membuat Buningrum mundur. Satu langkah air mata mulai menggenang Laras. Berdiri pelan memandang Bayu dengan mata yang kini tak lagi basah. Aku nggak akan pergi, Mas. Ini rumahku juga. Aku nggak akan ninggalin ibu. Kalau Mas nggak bisa hargai aku, mungkin Mas yang harus pikir ulang. Siapa yang pantas ada di sini? Bayu terdiam. Tatapan Laras malam itu berbeda. Bukan tatapan istri yang takut, bukan tatapan perempuan lemah yang menunduk. Itu tatapan seseorang yang memilih berdiri meski badai mencoba menjatuhkannya. Untuk pertama kalinya, Bayu melihat cahaya yang tak bisa dipadamkan oleh kemarahannya. Mas, aku cuma minta satu, hargai aku. Hargai ibu. Aku nggak butuh banyak. Aku cuma pengen kita hidup. Tenang enggak? Saling menyakiti. Suara Laras pelan, tapi tegas, Bu. Ningrum mendekat memegang tangan Laras. Erat-erat air matanya mengalir diam-diam. Bayu memandang keduanya lama. Ada gejolak di dadanya antara marah gengsi dan sesuatu yang samar malu. Ia menarik napas berat, lalu berbalik melangkah keluar rumah tanpa sepatah kata. Pintu ditutup pelan meninggalkan keheningan yang lebih berat dari sebelumnya. Di ruang tamu, Laras memeluk Buningrum menenangkan tangisnya. Sudah Bu, kita masih punya satu sama lain. Aku janji aku nggak akan berhenti. Aku akan terus berusaha, kita pasti bisa. Malam itu, Laras duduk sendirian di serambi, memandangi langit berbintang. Di dalam hatinya ada nyeri, ada luka, tapi juga ada api kecil yang terus menyala. Api itu tak akan padam selama ia masih punya cinta. Selama ia masih percaya bahwa kebaikan akan menemukan jalannya. Dan di balik malam yang pekat, di antara suara ombak yang tak pernah berhenti, Laras tahu ia sudah memilih jalannya. Jalan yang tak mudah, jalan yang penuh duri, tapi juga jalan yang membuatnya berdiri lebih tegak, lebih kuat. Jalan seorang perempuan yang memilih untuk tidak menyerah demi cinta, demi keluarga, demi martabat. Malam itu, setelah Bayu pergi meninggalkan rumah dalam diam, Laras duduk lama di kursi kayu di ruang tamu. Matanya menatap pintu yang tertutup rapat, seolah menunggu seseorang kembali. Tapi hatinya tahu langkah Bayu. Malam ini bukan langkah seorang suami yang ingin pulang, melainkan langkah seorang lelaki yang sedang melarikan diri dari kekacauan pikirannya sendiri. Buningrum duduk di sampingnya, tangannya menggenggam tangan Laras. Erat-erat seakan takut melepaskan Laras. Nak, maafkan Bayu. Dia bukan anak yang jahat, dia cuma terjebak di dalam egonya sendiri, bisik Buningrum dengan suara pelan, hampir tak terdengar. Laras menoleh, memandang wajah tua, itu melihat keriput di sudut matanya, melihat kelelahan yang tak pernah diucapkan. Ia mengangguk pelan, mencoba tersenyum, meski hatinya remuk. Aku tahu, Bu.
Aku juga gak mau benci dia. Aku cuma capek. Capek. Harus selalu disalahin, selalu dianggap salah. Meski aku cuma mau bantu jawab. Laras lirih. Buningrum menghela napas panjang. Matanya berkaca-kaca. Ibu bangga sama kamu, Laras. Kamu jauh lebih kuat dari yang kamu kira. Jangan menyerah, ya nak. Kata-kata itu menjadi pelipur Lara, meski hanya sesaat. Laras berdiri memungut kembali uang yang berserakan di lantai lalu memasukkannya ke dalam kaleng biskuit di atas lemari uang. Itu tak seberapa, tetapi baginya setiap lembar adalah hasil kerja keras. Hasil doa, hasil dari keberanian kecil untuk memulai. Ia menutup kaleng itu rapat-rapat lalu menatap keluar jendela. Malam sudah larut angin membawa suara ombak yang menggelegar di kejauhan. Besok harus lebih kuat pikirnya. Besok harus lebih banyak kue. Besok harus lebih berani. Keesokan harinya, Laras bangun. Bahkan sebelum ayam berkokok, ia menyalakan lampu minyak di dapur, lalu mulai menyiapkan bahan-bahan. Tepung gula kelapa mentega, semuanya disusun rapi di atas meja kayu. Tangannya bekerja cekatan, mencampur menguleni menggoreng. Peluh mengalir di pelipis, tetapi ia tak berhenti. Di matanya terbayang wajah-wajah pembeli yang tersenyum puas. Kemarin terbayang Ibu Sari yang berkata, "Besok titip lebih banyak ya Laras." Buningrum datang, membawa kain penutup kepala duduk di bangku kecil dekat pintu dapur. "Kamu nggak tidur?" nak tanyanya lembut. Laras menoleh tersenyum. "Belum Bu, harus siapin pesanan Ibu Tini juga. Katanya mau buat arisan besok." Ia menuang adonan ke dalam cetakan matanya. Penuh cahaya kecil, Buningrum mengangguk lalu mengambil plastik-plastik pembungkus, mulai melipat satu persatu. Mereka bekerja dalam diam, saling melengkapi, saling menguatkan tanpa perlu banyak kata. Di tengah lelah, di tengah sunyi, ada rasa syukur yang hangat mengalir di antara mereka. Menjelang siang Laras membawa keranjang besar berisi kue ke pasar. Kali ini, ia tak hanya menitipkan di warung Ibu Sari, tetapi juga di 2 warung lain. Para pembeli mulai mengenalnya sebagai Mbak Laras yang jual klepon. Enak anak-anak kecil berlari menghampirinya, minta donat kecil yang selalu ia sisipkan dalam kantong plastik. Senyuman mereka menjadi semangat, baru menjadi pengingat bahwa kerja keras tak pernah mengkhianati. Sore hari saat kembali ke rumah Laras, mendapati Bayu sudah duduk di serambi wajahnya. Lesu matanya sebab ia tak bicara apa-apa. Hanya menatap kosong ke depan Laras, mendekat menyapa pelan. "Mas, sudah makan?" Bayu hanya menggeleng pelan. "Belum lapar," jawabnya pendek. Laras tak memaksa. Ia masuk ke dapur, menyiapkan sepiring nasi dengan lauk sederhana, lalu meletakkannya di meja dekat suaminya. "Kalau nanti lapar makan ya Mas," ucapnya lembut. Bayu mengangguk pelan masih menunduk. Malam itu Bayu tak banyak bicara. Ia hanya duduk lama di kursi merokok, menatap gelap Laras. Tahu ada badai di dalam dada suaminya. Badai yang tak mudah diredakan hanya dengan kata-kata, tetapi ia juga tahu ia tak bisa lagi menunggu. Bayu berubah, ia harus tetap berjalan, tetap melangkah meski Bayu memilih diam. Hari-hari berikutnya, usaha Laras semakin berkembang. Pesanan datang silih berganti. Ada yang memesan untuk acara ulang tahun, ada yang meminta untuk pengajian, bahkan ada yang meminta catering kecil untuk acara syukuran Ibu Sari, membantu mempromosikan dagangannya ke pelanggan lain. Kerupuknya Laras itu, gurih kuenya manis. "Pas coba deh, pesan ke dia begitu," katanya kepada siapapun yang mampir. Uang hasil penjualannya kini cukup untuk membeli kebutuhan rumah, membayar listrik, membeli obat Buningrum, dan bahkan menyisihkan sedikit untuk memperbaiki kebocoran atap Laras. Tak pernah membanggakan diri. Ia tetap menunduk, tetap melayani, tetap tersenyum, meski jauh di dalam hatinya. Ada luka yang perlahan mengering, tapi masih berbekas. Bayu mulai melihat perubahan itu. Rumah tak lagi kekurangan dapur,
selalu terisi obat. Buningrum tak pernah habis, tetapi alih-alih bersyukur, egonya terusik. Ia merasa posisinya sebagai kepala keluarga perlahan tergeser. Apa aku sudah tak dibutuhkan lagi, pikirnya? Apa Laras lebih bangga dengan hasilnya daripada menghormati aku? Suatu malam, saat Laras sedang menghitung hasil penjualan di meja Bayu, mendekat dengan langkah berat. Besok, gak usah jualan lagi, katanya tiba-tiba. Laras terkejut menoleh matanya bingung. Kenapa, Mas? Aku gak suka. Kamu bikin aku malu. Orang-orang ngomongin aku. Kamu bikin aku kelihatan gagal jawab. Bayu nadanya datar. Tapi tajam, Mas. Aku gak pernah bermaksud bikin Mas malu. Aku cuma mau kita cukup. Aku cuma mau ibu tenang. Aku cuma mau bantu. Laras mencoba menjelaskan, suaranya bergetar. Bayu menatapnya lama lalu menunjuk uang di meja. Berhenti. Aku gak mau lagi lihat kamu jualan. Titik ucapannya seperti palu. Laras terdiam. Di dalam hatinya ada perih, ada kecewa. Tetapi ia menunduk menghela napas pelan. Kalau itu mau, Mas. Aku nurut. Tapi Mas janji, jangan pernah lagi hina ibu. Jangan pernah lagi bikin ibu nangis. Ucapnya suaranya pelan tapi tegas. Bayu tak menjawab. Ia berbalik melangkah keluar rumah. Hilang dalam gelap malam. Laras menatap punggungnya yang menjauh. Lalu duduk pelan menutup matanya. Aku sudah berusaha, Tuhan. Aku sudah mencoba. Bisiknya pelan. Di dapur, Buningrum mendekat memeluknya dari belakang. Kamu gak salah, Nak. Kamu sudah sangat baik. Terlalu baik. Suaranya serak menahan tangis. Laras mengangguk menyandarkan kepala di bahu ibu mertuanya. Mereka diam, saling menguatkan dalam pelukan sunyi. Malam itu, di bawah langit gelap, dua perempuan itu berdoa dalam hati. Berharap esok lebih ramah. Berharap badai segera reda. Tapi mereka tahu, perjuangan belum selesai. Mereka tahu, jalan di depan masih panjang, masih penuh duri. Namun mereka juga tahu selama mereka saling mencopang antara ada badai yang tak bisa dilalui. Dan di suatu tempat di gelap malam itu, Bayu duduk sendirian di warung kopi menatap kosong cangkirnya. Yang kosong mendengar bisikan hatinya yang pelan. Tapi mulai terdengar, apa aku sudah kalah? Apa aku sudah kehilangan segalanya? Sementara di rumah kecil itu, Laras memandangi bulan separuh yang menggantung di langit, memegang tangan Buningrum erat-erat dan berjanji dalam diam. Aku gak akan menyerah. Hari-hari berlalu tanpa terasa. Laras tetap menjalankan usahanya dengan diam-diam, seperti benih kecil yang ia tanam di tanah kering. Dan kini mulai menunjukkan tunas hijau. Setiap pagi ia bangun sebelum fajar, mengaduk adonan, membungkus kue dengan telaten, lalu berangkat ke pasar dengan sepeda tuanya. Beberapa warung sudah menjadi langganan. Tetap, bahkan mulai ada pesanan dari acara-acara kecil di kampung. Ibu Sari sering memuji kualitas kuenya, bahkan membantu memasarkan ke tetangga dan saudara. Uang hasil penjualan perlahan terkumpul. Laras menaruhnya rapi dalam kaleng biskuit di lemari kayu, bersama dengan catatan kecil berisi daftar pembeli, biaya produksi, dan pesanan yang akan datang. Setiap lembar uang adalah simbol perjuangan-perjuangan melawan rasa takut, melawan cemooh, melawan rasa lelah yang sering datang di tengah malam Buningrum, yang selalu membantu membungkus kue dan menyusun pesanan. Merasa bangga melihat semangat menantunya. Kamu luar biasa, Nak. Kamu anak perempuan yang kuat. Ibu bersyukur punya kamu, katanya suatu malam sambil mengelus tangan Laras. Namun di balik keberhasilan kecil itu, bayangan Bayu terus menghantui. Laras tahu cepat atau lambat. Bayu akan tahu. Selama ini, Bayu memang jarang peduli. Jarang memperhatikan pulang larut dengan wajah muram, duduk sendirian di serambi sambil merokok. Tetapi, tatapan matanya beberapa malam terakhir mulai menunjukkan curiga. Curiga pada dapur
yang selalu berisi curiga pada rumah yang tak lagi kekurangan curiga pada wajah Laras yang diam-diam memancarkan kepuasan kecil. Sampai suatu sore, ketika Laras baru saja pulang dari pasar, ia menemukan Bayu duduk di ruang tamu menatap meja kayu, tempat kaleng biskuitnya terletak. Laras terkejut. Kaleng itu terbuka, uang di dalamnya berserakan. Di tangan Bayu ada buku catatan kecilnya. Tatapan Bayu gelap. Rahangnya mengeras Laras, berhenti di ambang pintu. Jantungnya berdegup kencang. Ini apa, suara Bayu pelan tapi tajam. Kamu simpan uang. Dari mana semua ini? Laras menelan ludah. Mas, itu hasil jualan aku. Aku jual kue di pasar. Aku cuma mau bantu. Jualan. Bayu berdiri mendekat. Kamu jualan di belakang aku. Kamu sembunyiin ini semua dariku. Kamu pikir aku ini apa, ha? Suami gak berguna? Suami yang gak bisa nafkahin? Mas, aku gak pernah bilang begitu. Laras mencoba tetap tenang, meski nadanya mulai bergetar. Aku cuma mau bantu. Aku gak mau. Ibu terus-terusan minta uang ke Mas. Aku gak mau kita kekurangan. Aku gak mau. Ibu dihina lagi. Bayu tertawa getir. Bantu. Kamu bukan bantu. Kamu merendahkan aku. Kamu bikin aku malu di depan semua orang. Semua orang pasti udah tahu. Mereka pasti ngomongin aku, bilang aku gak mampu. Sekarang aku tahu kenapa kamu gak pernah minta uang lagi. Ternyata kamu udah punya penghasilan sendiri. Kamu udah gak butuh aku. Mas, jangan begitu. Laras mendekat mencoba memegang tangan Bayu, tetapi Bayu menepisnya. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu lebih hebat? Kamu pikir kamu bisa lebih baik dari aku? Kamu pikir kamu bisa hidup tanpa aku? Bayu menunjuk wajah Laras, suaranya meninggi. Kalau gitu, silakan. Kamu urus rumah ini sendiri. Kamu urus hidupmu sendiri. Dengan gerakan kasar Bayu menyapu semua uang di meja hingga jatuh berserakan ke lantai. Kaleng biskuit itu pun terhempas ke sudut ruangan, menimbulkan bunyi nyaring Laras, menunduk memungut lembar. Demi lembar, uang itu, air matanya mulai menggenang, tapi ia menahan agar tak jatuh. Buningrum berlari kecil, dari dapur wajahnya pucat. Bayu, nak, cukup. Jangan begitu sama, Laras. Dia cuma mau nolong. Suara Buningrum pelan gemetar. Bayu menoleh ke ibunya. Matanya menyala. Ibu juga. Jangan ikut campur. Ini urusan rumah tangga aku. Ibu cuma mau kamu dengar. Nak, Laras nggak salah. Dia kerja keras buat kita semua. Dia nggak pernah ngelawan kamu. Dia selalu hormat sama kamu. Suara Buningrum mulai bergetar, air mata mengalir di pipinya. Tapi Bayu tak mendengarkan. Ia mengambil jaketnya, melangkah keluar rumah, membanting pintu hingga terdengar suara keras. Langkahnya menjauh di jalan, setapak hilang dalam gelap senja. Laras memeluk Buningrum, erat-erat, mencoba menenangkan ibu mertuanya yang terisak. Sudah, Bu, nggak apa-apa. Aku sudah siap. Aku tahu ini akan terjadi. Aku nggak nyesel. Bu, aku nggak nyesel. Aku mulai semua ini. Suara Laras pelan, tapi penuh keyakinan. Malam itu, Laras duduk lama di serambi, menatap langit gelap tanpa bintang. Di tangannya ia menggenggam lembar-lembar uang yang tadi ia pungut. Ia menghitungnya pelan lalu menyimpannya kembali dalam kaleng biskuit, yang kini penyok di salah satu sudut. Buningrum duduk di sampingnya. Tangannya menggenggam tangan Laras erat-erat. Kamu kuat, nak. Kamu hebat. Bisik Buningrum, matanya berkaca-kaca. Aku gak merasa hebat, Bu. Aku cuma gak mau menyerah. Aku gak mau. Ibu terus sedih. Aku gak mau rumah ini hancur. Kalau aku berhenti sekarang, semuanya sia-sia. Suara Laras lirih. Besok paginya Laras kembali bangun lebih awal. Meski lelah, meski hatinya remuk, tangannya tetap cekatan menyiapkan adonan. Ia tahu roda hidup tak akan berhenti hanya karena luka. Ia tahu dapur harus tetap menyala,
pesanan harus tetap dibuat. Di pasar Ibu Sari memuji kue buatannya. Bahkan ada pembeli baru yang datang karena mendengar cerita dari pelanggan lain. Namun di rumah suasana tetap tegang. Bayu tak pulang semalam. Ketika akhirnya ia muncul menjelang siang, wajahnya kuyu, matanya merah. Ia tak bicara apa-apa, ia hanya duduk di kursi menatap kosong ke lantai laras, menyuguhkan teh hangat tanpa berkata. Bayu meminumnya pelan tanpa menoleh. Udara di rumah itu seperti beku, seolah setiap kata bisa menjadi bara yang menyulut api. Hari-hari berikutnya, Bayu semakin sering pulang larut. Kadang ia menginap di warung kopi. Kadang di pelabuhan laras, tak lagi banyak bertanya. Ia hanya menjalankan perannya, memasak, menyiapkan kebutuhan, menjaga boning room, memenuhi pesanan kue. Ia tak lagi mengharapkan pujian, tak lagi menunggu pengakuan. Yang ia tahu, ia harus tetap berjalan, tetap bertahan. Dan di balik diamnya, ada doa yang terus dipanjatkan. Doa agar Bayu suatu hari mau melihat, mau mengerti, mau menghargai doa. Agar rumah kecil itu tetap utuh, meski retak, meski nyaris runtuh. Di suatu malam yang sunyi, Laras menulis di buku catatannya, "Aku gak tahu sampai kapan aku kuat, tapi aku tahu aku akan terus mencoba. Selama aku masih punya cinta, aku gak akan menyerah." Dan di luar sana, angin laut membawa suara ombak ke jendela rumahnya, seolah ikut berbisik. "Kamu sudah sejauh ini, Laras. Jangan berhenti." Hari itu langit. Desa Tanjung Sari mendung sejak pagi. Awan kelabu menggantung rendah, menandakan hujan besar akan turun. Di dalam rumah kecil itu, suasana juga sama. Kelam Bayu duduk di kursi kayu di ruang tamu. Wajahnya menunduk matanya, sembab rokok. Terselip di jemari, yang bergetar pelan Laras, berdiri di dapur, menyiapkan makan siang. Seadanya nasi sayur bening dan tempe goreng. Bau sedap masakan memenuhi ruangan, namun tak ada rasa lapar yang mengisi rumah itu. Hanya ada keheningan, hanya ada jarak yang semakin melebar. "Mas, sudah, waktunya makan," ucap Laras, pelan mendekat sambil meletakkan piring di meja Bayu. Menoleh perlahan, tatapannya gelap. "Aku gak butuh makan," jawabnya pendek. Laras menahan napas, menatap suaminya dengan cemas. "Mas, kamu perlu makan. Tubuhmu lemah. Kamu gak bisa terus begini." Bayu tertawa kecil getir. "Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu sekarang lebih tahu segalanya? Kamu pikir kamu lebih pintar dari aku?" "Mas, aku gak pernah merasa lebih pintar. Aku cuma pengen kita baik-baik saja. Aku cuma pengen rumah ini tetap utuh. Aku cuma pengen ibu tenang." Suara Laras bergetar. Bayu berdiri mendekat, matanya menatap tajam. "Kamu sudah bikin aku malu, Laras. Seluruh kampung yang ngomongin aku. Mereka bilang, aku suami gak berguna. Mereka bilang aku cuma numpang hidup sama istri. Semua itu karena kamu." Suaranya meninggi. Laras mundur satu langkah. "Mas, gak ada yang bilang begitu. Itu cuma perasaan Mas sendiri." Bayu menepis ucapan itu dengan tangan. "Kamu bohong. Aku dengar sendiri. Di warung di pelabuhan mereka semua cerita. Kamu bangga kan? Kamu bangga bisa biayai rumah ini tanpa aku. Kamu bangga jadi pahlawan?" Air mata mulai mengalir di pipi Laras. "Mas, aku gak pernah bermaksud begitu. Aku cuma pengen kita cukup. Aku cuma pengen. Ibu gak perlu minta-minta lagi." Bayu mendekat menunjuk wajah Laras. "Kamu sudah kelewatan, Laras. Kamu sudah melewati batas. Kamu sudah bikin aku hilang harga diri. Kalau kamu pikir kamu bisa sendiri, kalau kamu pikir kamu gak butuh aku, keluar. Pergi dari rumah ini." Sekarang juga teriaknya keras. Suasana hening seketika. Suara hujan mulai terdengar menetes pelan di atap seng. Laras menatap suaminya lama, air matanya jatuh tanpa suara. Di baliknya boning room berdiri gemetar, kedua tangannya terangkat, wajahnya pucat. Bayu, jangan begitu. Nah, dia istrimu. Dia cuma mau nolong." Suara boning room bergetar penuh luka. Bayu menoleh ke ibunya, matanya masih menyala. "Ibu juga.
Jangan ikut campur. Aku suaminya. Aku yang berhak tentuin Laras. Memeluk Buningrum mencoba menenangkan. Sudah, Bu. Sudah, katanya pelan. Ia menghela napas panjang, lalu menatap Bayu lagi. Mas, kalau itu maumu, kalau Mas benar-benar mau aku pergi, aku akan pergi. Bukan karena aku menyerah, bukan karena aku kalah, tapi karena aku mau menjaga harga diriku. Karena aku gak mau terus disalahkan atas sesuatu yang bukan salahku. Bayu terdiam. Tatapannya melembut sesaat, namun gengsinya terlalu besar untuk mengaku. Ia membuang muka, melangkah ke kursi, duduk sambil menyalakan rokok lagi. Laras berbalik melangkah ke kamar. Ia membuka lemari kecil, mengambil beberapa pakaian melipatnya rapi. Buningrum mendekat, air matanya jatuh deras. Laras, jangan pergi. Ibu gak mau kamu pergi. Kamu itu cahaya di rumah ini, bisiknya ibu. Aku gak akan benar-benar pergi. Aku cuma keluar dari rumah ini. Tapi hatiku tetap di sini. Aku tetap anggap ibu sebagai ibuku. Aku tetap sayang sama ibu. Suara Laras lirih. Ia memeluk Buningrum erat-erat, pelukan yang lama. Pelukan yang membawa kehangatan di tengah dinginnya hujan. Setelah itu, ia mengambil tas kecil, mengenakan kerudung, dan berdiri di depan pintu. Ia menoleh ke arah Bayu yang duduk membelakanginya. Mas, aku berharap suatu hari kamu sadar. Aku berharap suatu hari kamu lihat apa yang kamu buang hari ini bukan cuma aku, tapi juga semua yang aku perjuangkan untuk rumah ini. Ucapnya pelan. Bayu tak menjawab. Laras membuka pintu, melangkah keluar. Hujan turun, semakin deras membasahi langkahnya. Ia berjalan perlahan di jalan berlumpur, membawa tas kecil, membawa luka, membawa doa. Di belakangnya, Buningrum berdiri di ambang pintu, menangis tanpa suara. Di jalan tetangga-tetangga menatapnya, beberapa berbisik, beberapa menggeleng. Sedih Laras menunduk tak peduli. Ia hanya ingin segera sampai ke rumah. Ibu Sari satu-satunya tempat yang terlintas di pikirannya malam itu. Sesampainya di rumah Ibu Sari, wanita parubaya itu membuka pintu dengan wajah heran Laras. Kamu kenapa nak basah kuyup? Begitu. Laras menunduk. Bu, boleh aku numpang di sini dulu? Aku diusir. Mas Bayu? Ibu Sari terdiam sejenak, lalu menari. Laras masuk memeluknya erat. Astagfirullah. Masuk nak. Sini. Sini. Kamu aman di sini. Laras menangis di pelukan Ibu Sari tangis. Yang selama ini ia tahan tangis. Yang bukan lagi hanya tentang luka, tetapi juga tentang kelegaan. Ia tahu ia sudah berjuang sejauh ini. Ia sudah mencoba segalanya. Jika harus pergi, maka ia pergi dengan kepala tegak. Di rumah kecil itu, Buningrum duduk di kursi, menatap kosong ke pintu yang terbuka. Bayu duduk diam di sudut, menunduk, rokoknya mati. Matanya kosong, di dalam hatinya ada suara kecil yang berbisik. Apa yang sudah aku lakukan? Malam itu, hujan turun semalaman. Di dua rumah yang berbeda, dua perempuan saling mendoakan dalam diam. Laras berdoa agar Buningrum tetap kuat. Buningrum berdoa agar Laras menemukan kebahagiaannya. Sementara Bayu duduk sendirian, menatap kosong gelap malam, mendengar bisikan hatinya sendiri yang mulai menggugat. Dan di atas semuanya, malam itu menjadi saksi seorang perempuan yang akhirnya memilih berdiri untuk dirinya sendiri. Meski harus meninggalkan rumah yang selama ini ia jaga dengan air mata, dengan doa, dengan cinta. Pagi itu, hujan semalam masih menyisakan genangan di jalan-jalan kecil. Desa Tanjung Sari Matahari malu-malu menembus awan kelabu, mencoba menghangatkan tanah basah. Di rumah kecil milik Ibu Sari Laras, terbangun dari tidurnya di atas dipan kayu sederhana, selimut tipis masih membungkus tubuhnya yang lelah. Matanya memandang langit-langit bambu, napasnya pelan seolah tak percaya. Ia benar-benar telah pergi dari rumah tempat ia tinggal selama bertahun-tahun. Ibu Sari datang, membawa secangkir teh hangat, duduk di sampingnya. Nak tidurmu nyenyak?
Tanyanya pelan Laras, mengangguk mencoba tersenyum meski matanya masih sembab. Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah izinkan aku di sini, ucapnya lirih. Ibu Sari menepuk tangan Laras lembut. Kamu anak baik, Laras. Kamu nggak salah. Kamu berhak bahagia, nak. Jangan merasa kamu mengganggu di sini. Rumah ini juga rumahmu. Kata-kata itu membuat dada Laras hangat. Untuk pertama kalinya sejak malam kemarin, ia merasa ada pelindung. Ada pelukan tak terlihat yang membuatnya merasa aman. Hari itu, Laras duduk lama di serambi rumah. Ibu Sari menatap jalan setapak yang basah, mengingat langkah-langkah yang telah ia tinggalkan. Tangannya memegang buku catatan kecilnya, membuka halaman-halaman berisi pesanan kue resep-resep dan impian-impian kecil yang dulu ia tulis dengan harapan sederhana. Aku nggak boleh berhenti, bisiknya dalam hati. Ketika matahari mulai naik, Ibu Sari duduk di sampingnya, membawa sebakul kue dagangannya. Nak, kalau kamu mau, kamu bisa bantu aku di warung. Kamu bisa titip kue-kue kamu di sini. Aku yakin banyak pelanggan yang mau beli tawarnya tulus. Laras menoleh matanya berbinar. Benar, Bu. Aku boleh suaranya penuh, harap Ibu Sari mengangguk mantap. Tentu, nak. Aku malah senang. Usahamu harus jalan terus. Kata-kata itu seperti jembatan baru yang terbentang di depan Laras. Ia segera bangkit mengambil keranjang kecilnya, lalu menuju pasar membeli bahan seadanya dengan uang yang tersisa. Meskipun sedikit, ia yakin langkah kecil ini akan menjadi awal yang baik. Di dapur kecil belakang rumah, Ibu Sari Laras mulai membuat adonan tangannya. Luas pikirannya fokus. Bau manis mentega gula dan kelapa mulai memenuhi rumah itu, mengundang senyum Ibu Sari dan anak-anak tetangga yang berlarian di halaman. Menjelang siang, Laras menyusun kue-kue itu di etalase warung Ibu Sari. Pelanggan mulai datang satu persatu. Ada yang membeli satu bungkus, ada yang mencicipi dan memesan untuk esok. Wah, enak banget Mbak Laras. Besok bikin lagi ya, kata seorang ibu sambil membayar Laras menunduk tersenyum malu. Hatinya bergetar pelan. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak. Hari-hari berikutnya pesanan mulai bertambah. Laras mulai menerima pesanan untuk acara pengajian ulang tahun dan arisan. Ia mencatat semua di buku kecilnya, menghitung bahan, menentukan harga, menyusun jadwal. Setiap pagi, ia bangun lebih awal, membuat adonan membungkus kue menata di keranjang Ibu Sari, membantu membawakan ke warung-warung lain, mempromosikan dengan semangat. Ini kue bikinan Laras. Enak dijamin enggak nyesel, katanya kepada siapapun yang lewat. Uang hasil jualannya mulai terkumpul. Laras menyisihkan sebagian untuk kebutuhan sehari-hari, sebagian untuk menabung, sebagian lagi untuk mengirimkan sedikit bantuan kepada Buningrum melalui tetangga yang mau menyampaikan, Bu, ini ada sedikit untuk beli obat. Aku nggak bisa ngasih banyak, tapi aku nggak lupa sama ibu. Tulisnya di selembar kertas kecil yang diselipkan di dalam amplop. Buningrum menerima kiriman itu dengan mata berkaca-kaca. Ia membaca tulisan Laras, pelan menempelkan amplop itu ke dada, lalu berdoa panjang. Ya Allah, jaga Laras. Kuatkan dia, bahagiakan dia, bisiknya dalam hati. Di rumah itu, meski tanpa Laras, kehangatan yang ditinggalkan menantu tercintanya masih terasa. Sementara itu Bayu duduk sendirian di warung kopi dekat pelabuhan, menatap kosong kecangkir kopinya yang sudah dingin. Wajahnya lesu, matanya kosong. Ia mendengar kabar tentang Laras, tentang usahanya yang makin berkembang, tentang kue-kue yang laris manis di pasar. Teman-temannya di warung mulai membicarakannya. Istrimu hebat you. Sekarang dia punya banyak pelanggan. Katanya kuenya enak banget. Kamu bangga dong punya istri. Kayak dia Canda, salah satu temannya. Bayu hanya tertawa getir. Tidak, ia tidak bangga. Ia malu-malu
karena dulu mengusirnya. Malu karena dulu menganggapnya beban. Malu karena kini ia hanya duduk tak berdaya. Sementara Laras melangkah maju sendirian. Malam itu, Laras duduk di serambi rumah. Ibu Sari memandangi bintang-bintang, tangannya memegang buku catatan, menghitung penghasilan hari itu. Ibu Sari duduk di sampingnya tersenyum. "Nak, kamu hebat. Aku bangga sama kamu. Kamu bukan cuma jualan kue. Kamu juga jual harapan," katanya Laras menoleh tersenyum kecil. "Aku nggak hebat, Bu. Aku cuma nggak mau berhenti. Kalau aku berhenti, aku takut nggak bisa bangkit lagi." Ibu Sari mengangguk. "Dan itu yang bikin kamu hebat, Laras." Di dalam hatinya, Laras tahu jalan ini masih panjang. Masih banyak tantangan. Masih banyak luka yang belum sembuh. Tapi ia juga tahu, setiap langkah kecil yang ia ambil, setiap adonan yang ia buat, setiap senyum pelanggan adalah bukti bahwa ia masih bisa. Masih bisa berdiri, masih bisa bermimpi, masih bisa berharap. Dan di balik semua itu, ada satu janji yang selalu ia genggam. "Aku nggak akan menyerah. Demi diriku, demi Ibu Ningrum, demi semua yang aku cintai." Malam itu, di bawah cahaya bulan, separuh Laras menulis di buku catatannya, "Hari ini aku lebih kuat dari kemarin. Besok aku harus lebih kuat dari hari ini." Hari-hari berlalu tanpa terasa, namun bagi Bayu, waktu seolah berjalan lambat, menyeret langkahnya ke dalam jurang yang makin gelap. Setiap pagi, ia duduk sendirian di warung kopi dekat pelabuhan, menatap laut yang terbentang luas, tapi tak pernah benar-benar menjawab kegelisahannya. Cangkir kopinya selalu kosong, lebih cepat dari biasanya. Rokoknya habis satu demi satu, tapi perasaannya tetap sama kosong. Tatapan orang-orang di sekelilingnya membuatnya merasa semakin kecil. Mereka bicara pelan berbisik-bisik, namun telinganya menangkap setiap potongan kalimat yang membuat dadanya makin sesak. Itu suaminya Laras kan? Dulu galak sekali, sekarang istrinya sukses sendiri. Kasihan, ditinggal istri sekarang cuma nongkrong begini. Padahal punya istri, hebat kok, malah disia-siakan. Bayu pura-pura tak mendengar, pura-pura tak peduli. Namun hatinya remuk, seperti kaca yang retak halus. Tapi semakin lama, pecah tak beraturan. Ia meneguk sisa kopinya, berdiri perlahan, melangkah keluar warung tanpa tujuan. Kakinya membawa tubuh lelahnya, menyusuri jalan kecil menuju rumahnya yang kini terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Sesampainya di rumah, ia membuka pintu perlahan. Suara engsel berdecit menyambutnya. Seakan rumah itu pun menegurnya atas semua kesalahan yang pernah ia lakukan. Di ruang tamu Bu Ningrum duduk di kursi tua, tangannya memegang tasbih mulutnya, berkomat kamit dalam doa. Wajahnya terlihat lebih pucat, tubuhnya lebih ringkih. Bayu memandang ibunya lama. Ada rasa bersalah yang mengalir. "Pelan, Ibu." Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Bu Ningrum menoleh senyum tipis, terukir di wajahnya. "Kamu pulang. Nak, duduklah. Ibu buatkan teh." Bayu mendekat duduk di lantai dekat kaki ibunya, "Bu. Aku nggak tahu harus bagaimana. Aku merasa semuanya salah." Suaranya pelan gemetar. Bu Ningrum menatapnya dengan mata berkaca-kaca, mengelus kepala anak lelakinya. Yang dulu begitu ia banggakan. "Kamu nggak terlambat. Nak, kalau kamu mau berubah, kalau kamu mau minta maaf, Laras pasti mau memaafkan. Laras itu anak baik," kata Bu Ningrum. Pelan penuh harap Bayu menghela napas panjang. "Tapi dia nggak akan mau kembali, Bu. Dia sudah terlalu terluka. Aku sudah menghancurkan semua." Suasana hening sejenak. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar, seolah menghitung setiap detik penyesalan yang mengalir di dada. Bayu Bu Ningrum menatap wajah anaknya lama, lalu berkata dengan lirih, "Kalau begitu, setidaknya kamu perbaiki dirimu sendiri. Jangan tambah lukanya. Ibu nggak minta banyak. Ibu cuma pengen kamu jadi lelaki yang lebih baik."
Bayu menunduk. Air matanya jatuh, satu persatu membasahi lantai. Maafkan aku, Bu. Aku sudah terlalu sombong. Aku nggak pantas. Hari-hari selanjutnya, Bayu semakin jarang keluar rumah. Ia menghabiskan waktunya duduk di kursi, menatap kosong ke halaman yang sepi. Sesekali ia berjalan ke pelabuhan, namun bukan untuk melaut. Hanya berdiri memandangi perahu-perahu yang terombang-ambing di dermaga. Teman-temannya perlahan menjauh, entah karena malas mendengar keluhannya, entah karena bosan dengan kesombongannya di masa lalu. Adipas Kabaretik Laras semakin terdengar luas. Usahanya berkembang pesat. Kini ia memiliki kios kecil sendiri dengan papan sederhana, bertuliskan kue laras, manisnya. Kehangatan pelanggan datang tak hanya dari desa, tetapi juga dari kampung sebelah Ibu Sari, sering membantu melayani pembeli. Sambil sesekali memuji Laras di depan pelanggan kue. Buatan Laras itu bukan cuma enak, tapi dibuat dengan hati. Laras tak pernah lupa pada Buningrum. Setiap minggu ia menitipkan bingkisan kecil melalui Ibu Sari. Sedikit uang obat-obatan kain batik. Ia juga selalu menulis surat pendek, meski tak pernah berharap. Balasan ibu, semoga ibu sehat selalu. Aku kangen. Aku doakan ibu bahagia. Kalimat sederhana itu selalu membuat Buningrum menangis. Pelan menggenggam surat itu dekat dada. Suatu sore, Bayu duduk di bangku kayu di teras rumah, memandangi halaman kosong. Angin bertiup, pelan membawa bau laut yang samar. Dari jauh ia melihat Ibu Sari datang membawa bingkisan kecil. Bayu ini titipan dari Laras, kata Ibu Sari. Pelan Bayu hanya menatap bingkisan itu tak bergerak. Ibu kamu masih sayang sama Laras. Tahu Laras juga gak pernah lupa sama Ibu Ningrum. Kamu beruntung punya istri seperti dia. Tambah Ibu Sari, lalu pergi meninggalkan Bayu yang masih diam, membisu Bayu memandangi bingkisan itu lama. Tangannya terulur pelan, tapi tak jadi mengambil. Ia merasa tak layak menyentuhnya. Seolah benda itu terlalu suci, terlalu penuh cinta, sedangkan dirinya terlalu kotor untuk menerima. Malam itu, ia duduk sendiri di ruang tamu, memandangi surat Laras yang ditinggalkan di meja oleh ibunya. Ia membaca pelan matanya, mulai berkaca-kaca. Mas, aku gak benci Mas. Aku cuma ingin Mas. Bahagia ingin Mas. Jadi lelaki yang lebih baik. Aku berdoa dari sini. Semoga Mas menemukan jalannya sendiri. Bayu memejamkan mata. Air matanya jatuh membasahi surat itu. Laras, aku gak pantas. Bisiknya pelan. Di dalam hatinya ada suara kecil yang berbisik. Suara penyesalan yang terlambat. Ia sadar semua yang ia miliki sudah terlepas. Harga dirinya, kepercayaan istrinya, cinta ibunya, semuanya perlahan menjauh menyisakan dirinya sendirian. Seminggu kemudian, Buningrum jatuh sakit. Tubuhnya melemah, napasnya terengah. Bayu merawat ibunya dengan sepenuh hati, mencoba menebus semua kesalahan. Ia memasak seadanya, menyiapkan air hangat, mengelap kening ibunya dengan kain basah. Namun ia tahu semua itu tak cukup. Ibu, jangan pergi dulu. Aku belum sempat jadi anak yang baik. Bisiknya sambil menggenggam tangan ibunya erat. Buningrum membuka mata pelan menatap wajah anaknya. Senyum tipis terukir di bibirnya. Kamu sudah jadi anak baik. Nak, kamu sudah mau belajar. Ibu bangga. Suaranya lirih, napasnya pendek. Bayu menunduk, air matanya jatuh tanpa henti. Maafkan aku, Bu. Maafkan aku. Beberapa hari kemudian Laras datang menjenguk. Mendengar kabar dari Ibu Sari, ia langsung bergegas pulang ke rumah lama itu. Saat ia sampai, ia mendapati Buningrum terbaring lemah tersenyum melihat kedatangannya. Laras, akhirnya kamu pulang. Ibu senang sekali. Bisik Buningrum Laras, mendekat memeluk ibu mertuanya erat-erat. Aku juga kangen ibu. Aku sayang ibu.
Terima kasih sudah sayang aku, isaknya pelan. Buningrum mengangguk, lalu menatap Bayu yang duduk di kursi, wajahnya kusut matanya. Sembab Bayu, jaga Laras. Jangan ulangi kesalahanmu, ucap Buningrum pelan sebelum menutup mata untuk selamanya. Tangisan Laras dan Bayu pecah di ruangan itu. Dua hati yang sama-sama terluka, sama-sama kehilangan sama-sama. Menanggung penyesalan yang tak terucapkan. Laras menggenggam tangan Bayu, mencoba menguatkan meski dalam hatinya ada jarak yang tak mudah disatukan kembali. Malam itu, setelah pemakaman sederhana Bayu, duduk sendirian di serambi rumah, memandangi langit malam. Laras duduk di sampingnya diam. Laras, aku minta maaf. Aku sadar aku salah. Aku sudah terlalu egois. Aku gak pernah menghargai kamu. Suara Bayu pelan penuh getir. Laras menatapnya lama, senyumnya getir. Mas, aku sudah memaafkan kamu sejak lama. Tapi luka itu perlu waktu untuk sembuh. Aku gak tahu apakah kita bisa kembali seperti dulu. Yang aku tahu aku gak benci Mas. Aku cuma ingin Mas jadi orang yang lebih baik. Bayu mengangguk pelan menatap kosong ke depan. Aku gak tahu aku bisa menebus semua ini atau enggak. Tapi aku janji, aku akan berusaha. Dan di malam itu, dua hati duduk berdampingan diam masing-masing. Tenggelam dalam pikirannya sendiri. Laras memandangi bintang-bintang, menghembuskan napas panjang. Ia tahu perjalanannya belum selesai. Ia tahu jalannya masih panjang, masih penuh tantangan. Namun satu hal pasti, ia sudah memilih berdiri, memilih berjalan ke depan, dan tak akan pernah lagi menyerah. Sementara Bayu duduk sendirian dalam sunyi, menatap gelap malam, mendengar bisikan hatinya sendiri, menanggung kesepian yang ia ciptakan, berusaha menyusun kembali kepingan dirinya yang hancur. Dan di rumah kecil itu, angin laut terus berembus membawa doa-doa yang mengalir tanpa suara.